Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha pempek disusun untuk memenuhi tugas pelajaran prakarya yang diampu oleh Ibu Yuliantina SE oleh Siva Mutiara Kanasya 12 MIPA 1 SMA YP Unila Bandar Lampung tahun 2021 sampai 2022. Kata pengantar. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya proposal ini dapat terselesaikan, di mana proposal ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran prakarya. Dan tentunya apabila dalam penulisan proposal ini masih ada yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, kritik dan saran yang tentunya bersifat membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki tugas dalam penyusunan proposal di waktu selanjutnya. Susunan dalam pembuatan proposal ini berdasarkan penyusunan proposal yang dalam hal ini membahas tentang suatu usaha makanan yaitu pempek. Oleh karena itu, saya sebagai penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung atas terselesaikannya proposal ini, atas segala bantuannya yang diberikan terutama Ibu pengampu mata pelajaran prakarya Ibu Yuliantina SE yang mengajar mata pelajaran ini. Kemudian penyusun berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar secara umum dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu yang mengampu mata pelajaran ini. Adapun daftar isinya yaitu sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama 1.1 latar belakang, 1.2 ide usaha, 1.3 gagasan usaha, 1.4 kerangka rencana usaha. Bab 2 relevansi. 2.1 perlunya usaha pempek, 2.2 kendala atau masalah yang dipecahkan, bab 3 tinjauan dari usaha, 3.1 tujuan yang akan dicapai, 3.2 manfaat, 3.3 kemungkinan untuk berhasil, 3.4 analisis SWOT, bab 4 aktivitas kegiatan usaha, 4.1 metodologi pembuatan produk, bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan. Latar belakang. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan tradisional yang khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal, dan juga kualitas serta manfaat yang terkandung di dalam makanan tersebut kurang meyakinkan. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana, tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi untuk camilan bersama keluarga, sahabat dan orang tersayang, dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup mengenyangkan adalah pempek. Pembuatan makan tradisional yang berasal dari Indonesia ini dilakukan dengan cara yang tidak begitu rumit tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keberadaan pempek sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, bergizi, lezat, dan juga mengandung banyak protein dan vitamin yang berasal dari bahan utamanya yaitu ikan dan telur. Dan memang telah dikenal dari masa ke masa sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Dengan melihat potensial atau kelebihan seperti hal tersebut di atas, maka saya ingin membuat usaha makanan yaitu usaha makanan pempek untuk dikembangkan menjadi usaha besar agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan makanan tradisional yang khas dari Indonesia tersebut. Ide usaha. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan gizi manusia yang semakin meningkat dan juga tingkat persaingan khususnya di bidang perdagangan yang semakin ketat, maka dari itu kami memiliki ide atau gagasan untuk membuat suatu usaha kecil yang berupa makanan, yaitu dengan membuat suatu usaha makanan pempek yang nantinya dapat disukai dan mendapat respon positif dari para konsumen. Gagasan usaha. Untuk mengantisipasi turunnya harga jual produk hasil perikanan serta mempertahankan ekonomi industri rumah tangga yang lebih stabil, maka perlunya gagasan yang lebih luas, bermutu dan berkualitas yang tinggi, yaitu dengan memanfaatkan hasil perikanan maupun mengelolanya dengan cara menjadikan suatu makanan ringan berupa pempek yang tidak kalah gizinya dengan makanan ringan lainnya. Kerangka rencana usaha. Nama usahanya Pempek Nasipa.
Lokasi usaha, lokasi pertokoan di Sukarame, Palembang dan didistribusikan. Lokasi industri di Sukarame, Palembang. Produk yang diusahakan makanan pempek. Konsumen yang akan dituju. Pendistribusian ke warung atau toko, pendistribusian ke pasar-pasar, wisatawan atau domestik untuk oleh-oleh, partner kerjasama, penjual ikan, warung dan tempat toko pendistribusian produk, personil yang dipercaya menjalankan usaha, keluarga dan 3 karyawannya. Bab 2 Relevansi. Mengapa usaha pempek dibutuhkan? Karena pempek banyak digemari orang mulai anak kecil hingga dewasa menyukai pempek. Dengan rasanya yang gurih dan kenyal, usaha pempek Palembang menjadi salah satu usaha dengan prospek usaha yang menjanjikan. Usaha ini sangat terbuka lebar kepada siapa saja yang hendak ingin menjalankan usaha tersebut. Usaha pempek Palembang ini mudah diterima oleh masyarakat, membuat usaha ini patut diperhitungkan. Yang kedua, kendala atau masalah yang harus dipecahkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam pengembangan dan peningkatan produk usaha pempek dengan menjadikannya suatu produk yang berkualitas dan berkomoditas tinggi, kami terkendala dengan pembiayaan atau modal. Untuk itu, kami sangat membutuhkan bantuan dari donatur atau investitor dalam hal permodalan. Bab 3 Tinjauan dari usaha. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebagai media mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Manfaat pendirian usaha yaitu dapat membuat industri usaha pempek kita agar mempunyai peluang agar dapat membuat usaha dan membuat produksi meningkat dari sebuah pempek, sehingga usaha kita dapat semakin maju dan berkembang dan pendapatan kita lebih meningkat. Dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di sekitar kita dalam segi lapangan pekerjaan maupun ekonomi. Yang ketiga, kemungkinan untuk berhasil. Kegiatan masyarakat. Kegiatan pembuatan pempek direspon baik oleh masyarakat luas. Dengan adanya ide usaha pembuatan pempek ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar yang juga sedang bergerak dalam kewirausahaan pembuatan pempek. Yang kedua, kebutuhan pasar. Kebutuhan pangan di masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan akan pempek ini bisa dijadikan makanan setiap hari, jajanan khas, dan oleh-oleh bagi keluarga ataupun bagi sanak saudara. Bagi masyarakat, pempek merupakan makanan yang memiliki ciri khas sendiri mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Karena tanpa bahan pengawet dan ikan yang segar sehingga menghasilkan pempek yang berkualitas tinggi. Terus ada bahan baku usaha. Sebagian besar daerah kita dekat dengan masyarakat yang bergerak di bidang perikanan, sehingga sangat mudah sekali untuk memperoleh bahan baku yang segar dan sehat. Dan yang terakhir, tenaga pengelola. Untuk usaha pembuatan pempek ini dikelola oleh tenaga terampil, yaitu dalam pengerjaannya sudah menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dikerjakan. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama, produknya mudah ditiru. Yang ketiga, peluang. Proses jual beli lebih mudah dan terjamin tanpa perantara, banyak diminati oleh banyak kalangan. Dan yang terakhir, ancaman. Ancamannya itu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Aktivitas kegiatan usaha. Metodologi pembuatan usaha. Yang pertama, alasan kami memilih usaha pempek yaitu bahan baku mudah diperoleh, balik modal cepat, pasar terbuka lebar, bahkan peluang pasar sangat besar. Yang kedua, langkah membuat. Cara membuat pempek yang pertama, campurkan ikan giling dengan air es dan garam serta bumbu penyedap. Aduk ikan giling hingga adonan benar-benar tercampur. Yang kedua, kemudian tambahkan tepung sagu pada adonan ikan giling tadi secukupnya sampai adonan kenyal sehingga dapat diuleni dan tidak lengket lagi. Untuk sedikit atau banyaknya sagu tergantung tingkat kekenyalan yang kita inginkan. Agar rasa ikan benar-benar terasa, jangan terlalu banyak memberi sagu. Dan yang ketiga, untuk membentuk adonan, lumuri tangan dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Kemudian bentuk sesuai selera, bisa dibentuk loncong atau bisa diisi dengan telur dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu rebus adonan pempek hingga adonan pempek benar-benar mengapung, lalu angkat dan tiriskan. Cara membuat cuka. Yang pertama, masukkan gula aren dan asam jawa ke dalam air, kemudian masuk hingga
mendidih. Dan yang kedua, campurkan bawang putih, garam, ebi, dan cabai rawit ke dalam larutan gula aren tadi, lalu rebus dan didihkan kembali. Setelah matang, angkat dan tiriskan cuka pempeknya. Peralatannya yaitu kompor gas, baskom, sendok, panci, dan timbangan. Rincian biaya: modal awal MUI 150.000, pembuatan merek 100, kompor gas 500, alat yang diperlukan 1.500.000, baskom 100, total modal awal 2.350.000. Modal per minggu: pengurusan surat izin dan packing 30.000, ikan 20 kilo 600.000, sagu 7 kilo 80.000. Tepung penyedap rasa 20.000, transportasi 100.000, tenaga kerja 3 orang 150.000. Pengeluaran per bulan rincian per minggu: bahan baku 215 per minggu, transportasi 100 per minggu, packing 30 per minggu, karyawan 3 orang 150, total 495 per minggu. Jadi pengeluaran per bulan 4 kali 495 sama dengan 1.980 per minggu. Pengeluaran per bulan ditambah modal awal sama dengan 1.980 ditambah 2.350 sama dengan 4.330. Jadi pengeluaran modal awal produksi adalah 4.330. Pemasukan: pempek jadi 100 bungkus, minimal 100 bungkus per minggu. Harga per bungkus 12.000, isinya 6 biji. Jadi jumlah pemasukan sama dengan jumlah pempek dikali harga 100 bungkus dikali 12.000, sama dengan 1.200.000 per minggu. Jadi pendapatan per bulan 4 dikali 1.200.000 sama dengan 4.800.000. Keuntungan per bulan: pemasukan per bulan dikurang pengeluaran per bulan, 4.800.000 dikurang 1.980 sama dengan 2.820. Dan yang terakhir, penutup. Kesimpulan bahwa agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, maka kita harus membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing, membuat produk semenarik mungkin, membuat produk lebih cepat dan lebih murah, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.